Selamat datang! Hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang lebih dari sekedar chatbot biasa. Kita akan lihat evolusi berikutnya dari AI, asisten pribadi yang nggak cuma menjawab, tapi juga bisa mengingat, belajar, bahkan bertindak untuk kita. Coba deh, kita mulai dengan pertanyaan ini. Pernah nggak sih ngerasa kalau setiap kali ngobrol sama AI, kita harus mulai lagi dari nol? Kayak baru pertama kali kenalan, setiap saat. Nah, ini dia perbandingan yang paling jelas. Di satu sisi, ada chatbot yang kita pakai di browser, yang kalau ditutup, ya udah, selesai. Di sisi lain, ada partner yang nyala terus, yang benar-benar belajar tentang kita. Dan bahkan bisa inisiatif kerja sendiri. Bedanya jauh banget kan? Keterbatasan inilah yang bisa kita sebut sebagai masalah chatbot di dalam kotak. Mereka memang pintar, tapi ya terkurung di dalam batasan-batasan itu. Jadi, masalah utamanya tuh gini. AI yang kita kenal sekarang itu sifatnya pasif. Mereka cuma nunggu disuruh, tiap obrolan itu selalu mulai baru, nggak ada kelanjutannya. Mereka nggak bisa berinisiatif, dan yang paling penting, rasanya kita cuma pinjam alat orang, bukan bener-bener punya sendiri. Terus, gimana caranya kita keluar dari kotak ini? Nah, disinilah kita masuk ke evolusi berikutnya, agen AI pribadi. Kenalin, agen Hermes. Bayangin, ini bukan aplikasi yang kamu buka tutup, tapi seorang partner yang beneran hidup. Dia punya rumah sendiri di server pribadi, artinya dia selalu aktif, terus belajar dan kerja buat kamu, bahkan pas kamu lagi tidur sekalipun. Analogi ini pas banget. Kamu nggak lagi cuma minjam palu dari tetangga, tapi kamu bangun bengkel kamu sendiri, lengkap dengan asisten yang kamu latih sesuai kemauanmu. Oke, kita bedah lebih dalam ya. Apa sih yang bikin agen kayak Hermes ini spesial? Ada 3 pilar utama, atau bisa kita sebut 3 kekuatan supernya. Pertama, keterampilan. Jadi, waktu kamu kasih dia tugas, dia nggak cuma ngerjain, dia belajar gimana caranya tugas itu diselesaikan. Proses ini dia simpan sebagai keterampilan yang bisa dipakai lagi nanti. Cukup ajarin sekali, dia bakal ingat selamanya. Kedua, dia punya ingatan. Nggak ada lagi tuh obrolan yang di-reset dari nol. Dia ingat preferensi kamu, misalnya kamu suka rangkuman dalam bentuk poin-poin. Nah, kedepannya dia akan otomatis ngikutin itu. Obrolan jadi bisa berkembang, bukan cuma diulang-ulang. Dan yang ketiga, ini nih yang benar-benar jadi game changer. Otomatisasi. Kamu bisa jadwalkan tugas pakai bahasa biasa aja. Nanti dia yang akan ngerjain kerjaan rutin itu sendiri tanpa perlu kamu suruh-suruh lagi setiap saat. Nah, sekarang coba kita lihat gimana 3 kekuatan super ini kalau digabungin, gimana mereka menciptakan asisten yang benar-benar proaktif. Kamu bisa kasih perintah sekompleks ini. Coba deh perhatiin, perintah ini gabungin jadwal setiap Senin jam 9 pagi dengan keterampilan khusus yang mungkin udah pernah kamu ajarin sebelumnya. Ini udah jauh banget dari sekedar tanya jawab biasa. Siklusnya tuh simpel banget sebenarnya. Kamu kasih perintah, dia konfirmasi, terus dia kerja sendiri, dan yang paling penting, dia belajar dari hasilnya. Percakapan sederhana bisa jadi mesin produktivitas yang jalan terus-menerus. Terus bisa buat apa aja? Wah, kemungkinannya bisa dibilang nggak ada batasnya. Kamu bisa latih dia buat ngerangkum berita, analisis data pasar, bahkan sampai merencanain liburan kamu. Dia bisa jadi spesialis apapun yang kamu butuhkan. Oke, kedengarannya keren banget kan? Terus, apa sih yang dibutuhin buat punya ginian? Dan apa artinya ini buat masa depan kita? Kuncinya satu, kepemilikan. Beda sama alat-alat di cloud di mana data kita ada di server orang lain, di sini kendali penuh ada di tangan kita. Tentu aja, itu artinya kita juga yang ngatur rumah dan otak AI kita sendiri. Tentu ada timbal baliknya. Ada biaya bulanannya nggak besar sih buat server dan pemakaian model AI-nya. Tapi sebagai gantinya, kita dapat kepemilikan penuh, privasi data, dan kebebasan buat milih alat yang kita mau. Enaknya kita bisa atur biayanya dengan pinter. Buat tugas yang rumit dan butuh mikir, pakai model yang paling canggih. Tapi buat kerjaan rutin sehari-hari, pakai aja yang lebih hemat. Jadi kita yang pegang kendali soal biaya. Fleksibilitasnya juga luar biasa. Lewat layanan kayak OpenRouter, kita bisa gonta-ganti lebih dari 200 model AI yang berbeda cuma dengan satu perintah. Jadi kita bisa pilih otak yang paling pas untuk setiap kerjaan. Saran praktisnya gini, jangan langsung kasih kerjaan super penting. Mulai aja dari yang kecil-kecil, tugas yang risikonya rendah.
Biarin agen kita buktiin kemampuannya dulu. Kalau kita udah percaya, baru deh kasih tanggung jawab yang lebih besar. Ini jadi bikin kita mikir ya, batasan antara alat dan partner itu makin tipis. Jadi, pertanyaan buat kamu, kalau punya asisten AI pribadi yang nggak kenal lelah dan bener-bener kenal kamu, tugas pertama apa yang bakal kamu kasih? Coba deh pikirin. Terima kasih sudah menyimak.